saudaraku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 25 Juli 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Mariama Kedah PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gurdiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya."
Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa-kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mengabdi dengan ikhlas. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dengan maksud meminta suatu kedudukan yang tinggi bagi anaknya di kerajaan surga. Namun Yesus dengan lembut mengingatkan bahwa kedudukan di kerajaan surga bukanlah mereka yang mencari kehormatan dan kekuasaan, tetapi mereka yang siap melayani dengan hati yang tulus ikhlas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga tergoda untuk mencari kedudukan, kehormatan, kekuasaan. Kita mungkin merasa bahwa dengan memiliki jabatan yang tinggi atau harta yang melimpah, kita akan merasa lebih berarti dan dihormati. Namun, melalui sabda Tuhan pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya kehidupan ini adalah panggilan untuk melayani sesama dengan hati yang tulus dan ikhlas, tanpa pamrih dan juga tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari sesama yang kita layani. Ketika kita melayani dengan hati yang ikhlas, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Karena melayani bukanlah tentang mendapatkan suatu pujian atau pengakuan dari orang lain, tetapi tentang memberikan yang terbaik dari diri kita untuk kepentingan sesama yang berada di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus melalui bacaan Injil pada hari ini, "Barang siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Mengabdi dengan hati yang ikhlas juga mengajarkan kita untuk mengesampingkan rasa ego dan ambisi pribadi kita. Kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, merangkul kerendahan hati, dan juga bersedia untuk mengorbankan diri demi kebaikan bersama. Nah, dengan demikian, kita tidak hanya menjadi hamba yang setia, tetapi juga menjadi teladan kasih dan pelayan bagi sesama yang berada di sekitar kita. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini, mari kita bersama-sama berusaha dan juga berjuang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk selalu melayani sesama dengan hati yang tulus, tanpa harus mendapatkan imbalan dari sesama kita. Kita juga harus berusaha untuk menjadi hamba yang siap melayani dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih. Sebab sesungguhnya kebesaran sejati terletak bukan pada kedudukan yang kita miliki, melainkan pada kesediaan kita untuk melayani dan mengasihi sesama. Semoga melalui sabda Tuhan pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi hamba yang setia dan melayan dengan hati yang ikhlas. Amin.
Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati segala tugas dan karya kita dan pendidikan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan.
Dosa terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.